Baik, kita lanjutkan masih mengenai bagian skrup sebelah sini. Ini saya gambarkan, mohon maaf gambarnya jelek. Nah, di sini bila skrup di sini memiliki hubungan dengan bersentuhan dengan roda bergigi, nah di sini akan terjadi transfer rotasi, transfer gerakan rotasi dan transfer daya juga dari skrup ini. Nah, uh, fungsi skrup yang diameternya lebih kecil ini dibandingkan roda bergigi ini, yaitu fungsinya tadi untuk mentransmisikan gerakan rotasi dan transfer daya. Dan karena kedua benda ini bersentuhan secara rotasi, maka kecepatan yang dimiliki kedua benda ini, kecepatan linear ya, kecepatan yang bersinggungan di luar lintasan lingkaran ini adalah sama dengan prinsipnya roda gigi seperti berikut ini. Nah, di sini kecepatan linearnya sama. Nah, antara lain kecepatan linearnya adalah perkalian antara kecepatan sudut dengan besar jari-jari. Jadi ketika skrup ini memiliki jari-jari yang sangat kecil, yang kecil dibandingkan jari-jari roda bergigi sebelah sini, maka kecepatan sudut yang dimiliki skrup ini bahkan lebih besar daripada kecepatan sudut yang dimiliki oleh roda bergigi ini. Lalu selanjutnya, nah di sini eh, karena si roda bergigi ini berputar, tentunya di bawahnya dia menggerakkan sesuatu. Sesuatu itu adalah plug. Plug ini ada di dalam keran XS, bisa dibaca nanti penjelasannya. Plug ini ada pada di keran XS, yang mana plug ini ikut berputar bila roda bergigi ini ikut berputar. Nah, penampang plug itu seperti apa? Plug itu kan berarti penyumbat. Nah, di sini juga digambarkan pada buku tersebut bahwa di penampang plug ini ada celah, jadi ada bagian yang padat yang tidak bisa dialiri oleh air, dan ada juga bagian celahnya yang bisa dialiri oleh air. Nah, di sini juga dikatakan bahwa pipa keran XS ini bawahnya ini diloas, tidak diberi penutup supaya air yang hasil sisa-sisa dari sini, jadi air itu kan ada yang masuk ke sini, ada yang menyemburkan tekanannya ke sini, ke kincir ini. Nah, ada juga yang berkeliaran di sekitar sini, di daerah sini. Nah, itu berarti masuk melalui celah ini, celah pipa di sini. Pipa di sini terbuka, air masuk, ada celah yang namanya celah B pada plug itu. Nah, selanjutnya karena plug ini akan terus berputar seiring berputarnya kincir di sebelah sini, maka plug itu akan bertemu dengan salah satu saluran air, saluran pipa. Nah, di mana celahnya itu ada celah S dan ada celah F, yang mana ketika plug ini, eh, plug yang padatannya ya, opposite, bertentangan arahnya dengan celah di S ini, ataupun bisa dikatakan bahwa celah B yang ada, mudahnya seperti itu, celah B yang ada di plug ini yang dimasuki oleh air bisa mengalirkan air masuk ke pipa ini. Nah, pipa ini adalah tempat untuk terbentuknya air mancur dengan bentuk rod. Nah, rod yang memanjang itu ke atas. Nah, sedangkan ketika kan plug itu akan terus berputar, dan ketika celah B itu bisa bertemu dengan F, maka air itu juga akan mengalir ke pipa FS, yang mana ini prinsipnya sama untuk menghasilkan uh, bentuk air mancur lily of the valley. Jadi akan bergantian. Jadi pada waktu tertentu ini seiring berputarnya plug ini, jadi bergantian. Ini lens atau rod, lalu lily of the valley, lens, lily of the valley, jadi seperti itu bergantian. Konsepnya digerakkan oleh kincir di bawah ini, dan dengan konsep
di sebelah sini tentang roda bergigi yang bersentuhan. Nah, lalu selanjutnya untuk model yang terakhir yaitu di mana konstruksi ini sangat mirip sekali dengan konstruksi yang sebelumnya yang model ke-92. Jadi konsep proses mekaniknya itu sama, menggunakan kincir seperti tadi, konstruksinya sama seperti ini, bisa dilihat di bawah sini. Nah, kita memahami model ini seperti apa. Jadi model ke-93 ini adalah air mancur dengan satu air mancur utama yang ini dan dua atau lebih cabang air mancur. Nah, di sini sebagai cabangnya. Ketika air mancur utama ini mengeluarkan bentuk perisai atau shield, cabang air mancur akan mengeluarkan pancaran tunggal atau rod tadi, dan ketika air mancur utama mengeluarkan pancaran tunggal, yang ini bergantian menjadi mengeluarkan bentuk perisai. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yang tadi sama di cara kerja. Kalau untuk cara kerja yang rotasinya, konsep rotasinya sama seperti model ke-92 ini. Nah, tapi di sini ada perbedaan sedikit di antara kalau misalnya ketika si celah B ini akan bertemu dengan pipa SH, maka air itu akan mengalir ke tangki sebelah sini. Nah, ketika uh, mengalir ke SH ini berarti di sebelah sini, air mancur sebelah sini akan mengeluarkan bentuk rod, sedangkan yang di sini akan mengeluarkan bentuk shield seiring berjalannya melalui pipa yang sebelah sini, yang A ini ke sini dan ini yang F. Nah, begitu juga sebaliknya ketika masuk ke yang pipa FH. Nah, ketika masuk pipa FH tidak masuk ke tangki HZ ini, tapi masuk ke celah-celah ini. Dan ketika itu air mancur utama ini akan menyemburkan bentuk shield. Nah, sedangkan yang ini melalui pipa yang besar, yang HY, ini akan mengeluarkan bentuk rod atau pancaran tunggal tadi. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.